Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alfiansyah dengan NIM 201241117 dari kelas reguler weekend dengan program studi informatika. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan secara komprehensif pemrosesan data menggunakan 3 metode utama data mining di software Orange, yaitu clustering dengan menggunakan k-means, kemudian klasifikasi dengan menggunakan naive Bayes type text mining, dan asosiasi atau association rules. Oke, yang pertama, di sini saya sudah menyiapkan dataset sesuai metodenya masing-masing. Di sini ada dataset clustering dengan data kinerja, kemudian ada dataset untuk asosiasi untuk data makanan, dan juga testing dan training untuk dataset klasifikasi. Data ini saya dapatkan dari dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bu Tarsina Sumarni. Dari itu kita lanjut ke pemrosesan datanya. Oke, yang pertama kita akan menggunakan metode associate terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita cek dulu di option, kemudian add-on. Kita lihat apakah installer associate telah terinstall atau belum. Jika belum, bisa ditambahkan terlebih dahulu, lalu diinstal, lalu klik OK. Oke, lanjut. Kita tambahkan data file di sini, lalu klik kanan pada file, lalu open. Selain klik kanan, kita juga bisa double klik icon ini. Ini bisa diabaikan saja. Nah, untuk file, karena ini associate, kita pilih sesuai datanya itu. Nah, asosiasi data makanan 1. Kita klik open. Setelah dataset asosiasi dimasukkan, kita close saja tab yang ini. Kemudian tambahkan association rules. Nah, lalu sambungkan saja dari file ke association rules. Double klik pada association rules. Kemudian kita setting untuk find association rules-nya. Di sini min subnya saya gunakan 3%, min konfigurasinya saya 90%, dan maksimal rules-nya itu 10k. Kemudian kita klik find rules. Kita tunggu. Nah, sudah selesai. Dari hasil yang di atas, dengan pengaturan support 3%, konfigurasi 90%, dan rules 10k, dapat dilihat contohnya ketika belanja pentol, maka kemungkinan akan membeli soto, telur ayam, dan nasi. Mungkin begitu dari metode associate. Kita lanjut ke klasifikasi. Yang kedua, lanjut ke klasifikasi. Untuk pertama, kita klik dulu di option, kemudian add-ons. Kita lihat apakah add-on install text dan textable sudah terinstall atau belum. Jika belum, seperti biasa boleh diinstal dulu, kemudian klik OK. Yang pertama, kita tambahkan korpus terlebih dahulu, 2 korpus. Kemudian untuk korpusnya kita rename dengan klik ikonnya, kemudian bisa kalian tekan F2, lalu hapus. Kita rename menjadi training underscore corpus. Klik enter. Lakukan yang sama pada korpus yang kedua. Setelah diklik, kita klik F2, lalu kita rename menjadi testing underscore corpus. Klik enter.
Setelah di rename, masukkan data pada masing-masing korpusnya sesuai dengan nama file datanya. Seperti di sini. Untuk training, kita akan menambahkan training klasifikasi ini. Kemudian close saja tabnya. Kemudian pada testing juga sama. Kita klik browse, kemudian kita masukkan data testing klasifikasi ini. Klik open. Selesai. Setelah data dimasukkan, pada text mining, tambahkan corpus viewer. Ini corpus viewer. Masing-masing satu pada training dan juga pada testing. Untuk corpus viewer juga kita sama rename. Kita dengan menggunakan F2. Kita rename menjadi si viewer atau corpus viewer underscore training. Kemudian yang kedua kita rename menjadi si viewer underscore testing. Setelah itu kita konekkan saja pada masing-masing corpus viewernya, training ke training, testing ke testing. Setelah ditambahkan dan dikonekkan pada viewer training dan juga viewer testing, kita double klik salah satu data yang ada, kemudian klik Ctrl plus A. Setelah itu close tab saja. Lakukan hal yang sama pada corpus viewer testing. Setelah itu tambahkan dua preprocess text. Kita tambahkan preprocess text di masing-masing dataset. Itu preprocess text training dan juga testing. Kita rename juga kedua preprocess text ini. Kita rename menjadi preprocess training. Klik enter. Lakukan yang sama, F2. Kemudian kita ganti menjadi preprocess testing. Klik enter. Kemudian sambungkan saja dari si viewer training ke preprocess training dan juga si viewer testing ke preprocess testing. Setelah itu, pada preprocess training, kita double klik pada preprocess training. Kemudian untuk stopwatch-nya Indonesia, dan preprocess testing juga stopwatch-nya Indonesia. Setelah itu kita close saja tab-nya. Setelah stopwatch di setting menjadi Indonesia, kita tambahkan bag of word pada processes preprocess training. Kita sambungkan saja dari preprocess training ke bag of words. Setelah bag of words ditambahkan, maka kita tambahkan select column pada bag of words. Select of column di transform. Kita double klik, seret. Kemudian untuk
dari bag of words ke select column, kita sambungkan saja. Setelah select column ditambahkan, maka kita tambahkan model naive Bayes. Model naive Bayes-nya, setelah naive Bayes ditambahkan, cukup sambungkan saja select column kepada naive Bayes. Untuk terakhir, kita tambahkan prediction di ujung, pada menu evaluate. Untuk prediction ini kita sambungkan dari naive Bayes dan juga preprocess testing, jadi dua. Nah, seperti ini. Kemudian klik prediction, lalu lihat prediksinya. Nah, untuk melihat akurasi model, tambahkan evaluate test and score, hubungkan dengan naive Bayes dan juga select column dengan cara kita tambahkan dahulu. Nah, di sini kita tambahkan dari select column dan juga pada naive Bayes. Kita tunggu running. Kemudian kita double klik pada test and score. Di sini skor sudah muncul. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu clustering atau pengelompokan kinerja pegawai menggunakan K-means. Oke, lanjut ke clustering, pengelompokan kinerja pegawai menggunakan K-means. Langkah pertama, kita tambahkan data file dan masukkan data yang akan dibuat cluster. Kita double klik file, kemudian kita pilih datasetnya dengan clustering data kinerja, lalu klik open. Setelah itu kita close saja. Kemudian kita tambahkan unsupervised K-means. Untuk dari file ke K-means kita konekkan saja. Setelah dikonekkan, kita double klik pada K-means. Untuk setting K-means-nya, kita di fix 2, kemudian di from 2 ke 8, normalize kolomnya kita centang aja. Kemudian untuk rerasnya 10 dan maksimum iterationsnya 300. Untuk initialization, di sini kita pakai initialize with K-means plus. Setelah itu kita close. Setelah setting K-means, kita juga tambahkan visualize scatter di sini. Visualize scatter atau scatter plot. Setelah itu kita konekkan K-means ke scatter plot. Setelah scatter plot ditambahkan, kita coba setting scatter plot dengan cara double klik. Kemudian lakukan penyetelan tampilan grafik sumbu X dan Y sesuai dengan kebutuhan. Kemudian pada atribut colors, pilih cluster. Hasil cluster akan ditampilkan dalam bentuk grafik. Kemudian untuk X dan Y-nya sesuaikan dengan kebutuhan saja. Saya di sini pilih kehadiran dan juga alpha. Di sini
kita coba klik Find Informative Projection. Di sini muncul hasilnya ya. Kemudian untuk grafiknya kita bisa lihat di C3 ini semua muncul, ada C1 juga dan juga C2. Kita close saja. Kemudian setelah setting scatter plot tadi, kita tambahkan evaluate prediction. Nah, di sini kita tambahkan di bawah k-means. Dari k-means kita sambungkan ke prediction. Setelah prediction ditambahkan, data clustering juga dapat dilihat pada predictions dalam bentuk tabel. Kita coba double klik, hasil sudah muncul semua. Oke, mungkin cukup sekian pendemonstrasian 3 metode data mining hari ini, yaitu associate, clustering, dan juga klasifikasi. Untuk kesimpulan, dari praktikum data mining dengan menggunakan 3 metode ini, kali ini kita mendapatkan clustering atau k-means berhasil membagi data pelanggan menjadi 3 segmen utama berdasarkan kemiripan pola numerik. Kemudian untuk klasifikasi naive Bayes dengan pipeline text mining terbukti efektif dan memprediksi kategori atau sentimen teks setelah melalui tahapan pembersihan stock words dan pemodelan vektor bag of words. Kemudian untuk metode association rules, kita berhasil mengekstrak aturan keranjang belanja yang berguna untuk strategi penataan produk maupun penawaran paket bundling. Demikian presentasi demonstrasi praktikum 3 metode Orange Data Mining dari saya. Terima kasih banyak kepada Ibu Tersinah Sumarni atas bimbingannya selama semester ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.